Halo, perkenalkan nama saya Fabio Hetom Gagano Siregar. Saya adalah mahasiswa dari program studi Sains Data Institut Teknologi Sumatera. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar yang saya buat untuk mata kuliah Statistika Sains Data. Oke, ini ada beberapa bagian di table of contents. Yang pertama ada data wrangling, yang kedua ada data visualization, yang ketiga ada data processing, dan yang keempat ada data implementation. Sedikit informasi mengenai data. Datanya diambil dari praktikum modul 2 Sains Data Statistika. Judul datanya, nama datanya adalah usvideos.csv. Sedikit pengenalan tentang datanya. Datanya menjelaskan tentang data-data tentang trending YouTube yang ada di Amerika Serikat atau US. Oke, ini ada beberapa library yang saya gunakan pada tugas besar kali ini. Yang pertama ada NumPy, yang kedua ada Pandas, yang ketiga ada Matplotlib.pyplot, yang keempat ada Seaborn, yang kelima ada Sklearn. Ada beberapa model Sklearn yang saya gunakan. Yang pertama ada model selection yang diambil itu trend test split. Yang kedua linear model yang diambil untuk linear regression. Dan yang ketiga itu ada matrix. Oke, ini selanjutnya adalah langkah untuk mengimport data dengan Pandas. Oke, yang pertama data wrangling. Data wrangling adalah proses transformasi data mentah ke dalam format yang lebih rapi. Kalimat ini dikutip dari website Dekilab. Selanjutnya mengenai data wrangling, ini saya mengambil data dari dua teratas dengan menggunakan rumus head. Dapat terlihat di sini ada beberapa kolom yang terlihat. Yang pertama ada video_id, yang kedua ada trending date atau waktu trending, yang ketiga ada title atau judul, yang keempat ada channel title, kelima ada kategori _id, yang kelima publish time, yang keenam teks, ketujuh views, ke-8 likes, ke-9 dislikes, dan ke-9 ada comment _count, dan seterusnya. Ini yang kedua saya menggunakan fungsi info untuk mengambil info dari kolom-kolom tersebut. Selanjutnya saya menggunakan fungsi df untuk mengambil nama-nama data, nama-nama channel di kolom channel _title. Dapat terlihat di sini ada 4.948 nama channel di data tersebut. Selanjutnya datanya saya sortir menggunakan fungsi ilog. 5 tersebut adalah untuk mengambil baris kelima dari data tersebut. Selanjutnya saya juga memodifikasi fungsi ilog tadi. Saya ngambil data dari 5 sampai kurang dari 10. Ini hasilnya. Oke, selanjutnya adalah data visualization. Data visualization is the graphical representation of information and data. Kalimat tersebut dikutip dari website tableau.com. Saya mencoba beberapa visualisasi data. Ini ada 4 di slide ini. Yang pertama itu ada views, distribusi normal untuk views, terus lagi ada distribusi untuk komen, distribusi untuk dislike atau tidak suka, dan yang terakhir ada distribusi untuk likes. Untuk data visualisasi kedua, saya menghitung distribusi dengan kategori, dengan parameter kategorinya. Dapat dilihat di sini ada beberapa nomor kategori yang dapat terlihat. Selanjutnya saya melakukan plot untuk views distribution by kategori. Dapat dilihat di PowerPoint ini. Oke, selanjutnya data processing. Data processing. Data processing adalah metode pengumpulan data mentah dan menerjemahkannya ke dalam informasi yang dapat digunakan. Dikutip dari laman dosenit.com. Oke, untuk data processing yang pertama ini adalah hasil sortir likes, views, dan dislike, dan ditampilkan dalam bentuk data frame. Yang kedua adalah hasil dengan fungsi describe untuk likes, views, dan juga dislike, dan ditransformasikan ke bentuk data frame. Selanjutnya itu ada hasil deskripsi untuk likes. Di sini dapat kita lihat ada count, min, std, min 25%, 50%, 75%, dan max atau nilai maksimal. Untuk selanjutnya adalah hasil data video dengan jumlah dislike lebih dari 30% jumlah like menggunakan fungsi query dan ditransformasikan ke dalam bentuk data frame. Dan yang terakhir adalah hasil query dari PowerPoint sebelumnya dibandingkan rasio like dan dislike dan diurutkan berdasarkan rasio terbesar. Dapat dilihat di sini rasio terbesar yang didapatkan adalah 0,5. Oke, selanjutnya adalah model implementation. Model implementation
Yang saya gunakan pada kali ini adalah regresi linear. Regresi linear adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antar satu variabel independen atau bebas dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependennya atau terikat. Kalimat tersebut dikutip dari laman statmat.net. Ini sedikit penjelasan mengenai model yang saya pakai. Nilai X-nya itu menggunakan nilai dari kategori underscore ID, views, dislike, dan comment count. Totalnya ada 4 untuk nilai X. Dan nilai Y-nya ini diambil dari likes aja. Untuk selanjutnya ini adalah hasil tesnya. Hasil tes untuk nilai interceptnya adalah 29.031,36 dan seterusnya. Dan nilai koefisiennya didapatkan di sini ada 1, 2, 3, dan juga 4. Dapat dilihat di slide. Oke, ini adalah nilai koefisien yang dibentuk menjadi sebuah data frame berdasarkan kategori underscore ID, views, dislike, dan juga comment count. Ini adalah hasil tes selanjutnya, hasil prediksi untuk nilai X-test. Ini datanya ditransformasikan ke bentuk array, ada banyak datanya, namun yang ditampilkan hanya segini, hanya beberapa. Ini hasil plot untuk prediksi untuk nilai X-test tadi. Untuk nilai Y-test. Ini untuk nilai Y-test. Plot untuk nilai Y-test. Selanjutnya ini adalah hasil tes untuk nilai residual, dapat dilihat di slide. Dan ini adalah hasil tes untuk nilai min untuk residual. Nilainya adalah 209,621,391,2459,8713. Ini adalah hasil plot untuk nilai residual likes. Ini juga hasil plot untuk nilai residual likes. Ini adalah hasil LM score yang diambil dari X-test dan Y-test. Nilainya adalah 0,89362477 dan seterusnya. Ini adalah hasil tes akhirnya untuk nilai MAE, MSE, dan RMSE. Untuk nilai MAE yang saya dapatkan adalah 29.976,56 dan seterusnya. Nilai MSE yang saya dapatkan adalah 59771364148, seterusnya, dan nilai RMSE-nya adalah 77.311,940 dan seterusnya. Sekian hasil presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.